Di sini semua bisa lolos karena apa? Karena di sini formasinya ada 3. Dia tidak lulus yang sekolah induk, guru induk, maka dari sekolah lain ini tidak bisa lulus. Kecuali nanti di tes tahap 2 teman-teman. Di tes tahap 2 misalkan dari kawan kita yang nomor 2 ini dia mendaftar di sini lagi, maka nanti di sini yang pendaftar pertama ini nggak lolos, maka dari pendaftar yang, nomor 2 ini dia nanti bisa lolos ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan membantu menjawab permasalahan dari teman-teman tentang yang pertama teman-teman, yaitu kita akan berbagi informasi terkait tentang kode-kode kelulusan yang mungkin teman-teman itu merasa bingung ya. Yang ada di sini ada keterangan, ini ada kode-kode, ini maksudnya apa? Kemudian di sini ada keterangan afirmasi, ini seperti apa? Nah, kemudian, terkait tentang penyebab nggak lolos itu kenapa, padahal di sekolah induk, kemudian mengapa, dari sekolah non induk bisa lolos itu bagaimana. Nah, sobat semuanya, pada video ini kita akan bahas secara lengkap ya, dan, kita akan berikan, contoh-contoh teman-teman terkait tentang pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Dikarenakan di sini juga diterapkan yang namanya ada passing grade kategori 1, passing grade kategori 2, kemudian passing grade kategori 3, gitu teman-teman. Tentunya di sini juga dapat digunakan sebagai cara teman-teman, bagi teman-teman yang kemarin ingin mengetahui tentang cara mengetahui nilai pesaing kita ya. Nah, pesaing kita itu siapa saja, kemudian nilai mereka berapa, mengapa saya kok nggak lolos, terus nilai mereka lolos. Nah, nanti teman-teman akan bisa terjawab semua ya yang ada di sini. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin dari teman-teman baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Kemudian teman-teman yang ingin mendapatkan, hasil rekapitulasi seperti yang akan kita coba presentasikan ini, silahkan teman-teman unduh di link ini ya. Linknya guru-p3k.com.id seleksi P3K tahap 1 indeks PHP home hasil. Nah ini teman-teman, tapi kalau misalkan saat ini mungkin teman-teman unduh itu ada kesulitan, nah ini sulit banget ya untuk masuk portalnya, teman-teman nanti silahkan unduh nanti malam saja ya, karena saat ini banyak sekali yang akses dari seluruh Indonesia termasuk, panitia tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kota, itu juga mengunduh ini sebagai bahan pertimbangan untuk nanti diumumkan di instansi masing-masing. Atau teman-teman nanti silahkan unduh saja pada instansi masing-masing ya, di kontak instansi. Kalau teman-teman ingin curi start silahkan kalian unduh di sini. Nah ini kalian copy linknya ini teman-teman, kemudian teman-teman bisa memasukkan link ini, yaitu ke pencarian. Nah ini, kemudian kalian bisa enter teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa unduh di sini, pilih provinsi, misalkan Provinsi Jawa Timur, ya kan? Provinsi Jawa Timur, berikutnya nanti kalian bisa klik di sini, unduh hasil seleksi tahap 1. Ini ditunggu loadingnya teman-teman. Oke sobat semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan terhadap hasil seleksi P3K Guru tahap 1, di sini kita harus memahami kode dulu teman-teman. Nah, di sini ada kode-kode yang teman-teman harus hafalkan ya. Nah, ini untuk keterangan nanti, kalau X, nah ada tulisan X teman-teman, ini adalah sekolah induk ya. Kemudian yang Y ini adalah pendaftar dari sekolah lain. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk afirmasi cerdik, ini nanti teman-teman, ini diurutkan ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian untuk P1 ini adalah lolos passing grade kategori 1. Nah, kemudian untuk P2 ini passing grade kategori 2. Kemudian untuk P3 passing grade kategori 3. Bedanya apa ini teman-teman kemarin? P1 ini adalah kategori 1 ini passing grade yang awal sendiri diberikan ya, yang misalkan kalau, yang guru kelas SD itu kemarin ada 320 tuh ya, terus turun menjadi berapa itu, 280 atau berapa itu. Kemudian P2 ini adalah untuk usia di atas 50 tahun teman-teman, jadi hanya diujikan manajerial sosiokultural dan juga wawancara. Untuk P3 ini yang diturunkan ya, kemudian ada tulisan L, ini adalah lulus, kemudian TL ini tidak lulus teman-teman. Kemudian untuk TH ini adalah tidak hadir. Kemudian terkait dengan afirmasi, ini nanti kode-kodenya teman-teman ini juga pahami bersama ya. Nah, di sini
Untuk kode afirmasi, ini adalah untuk A, jika ada A, ini adalah sertifikat pendidik. Artinya teman-teman kalau ada kode A, ini adalah kode sertifikat pendidik ya. Sertifikat pendidik ini langsung 500 poin ya, dapat 100%. Kemudian untuk yang usia, nah usia ini mendapatkan 15% teman-teman afirmasinya. Perhitungannya ini sesuai dengan video saya sebelumnya ya, yang di kolom Excel itu. Kemudian untuk C, afirmasi C, ini adalah disabilitas teman-teman. Nah, disabilitas ini adalah 10% ya. Kemudian untuk D, ini adalah guru honorer kategori 2. Oke, ini kita pahami dulu teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke kasus dan contoh. Nah, ini teman-teman untuk contoh yang pertama. Ini adalah di satu sekolah itu ada satu formasi teman-teman. Nah, di sini di sekolah ini ada satu formasi. Kemudian di sini di sekolah ada satu formasi, untuk pendaftarnya ini ada 3 orang ini, ya kan? Pendaftarnya ada 3 orang. Nah, di sini untuk guru agama Islam ini formasinya yang hanya satu ini ya. Ini pendaftarnya ada 3 orang. Nah, di sini B, B ini adalah afirmasi apa teman-teman? Afirmasi usia ya. Nah, di sini dari semua pendaftarnya ini mendapatkan afirmasi usia. Nah, afirmasi usia itu berapa persen kemarin? 15% ya. Ini mendapatkan afirmasi usia. Untuk yang pendaftar 2 juga ada usia, 3 juga ada usia. Nah, di sini X, X ini adalah guru induk teman-teman. Jadi di SD ini, guru agama Islam, ini guru induknya ini adalah yang nomor 1 ini. Di sini diberikan kode X. Kemudian P1 ini adalah kawan kita ini dia lolos passing grade yang kategori 1 ya. Yang passing grade-nya itu sekitar berapa kemarin? 325 atau berapa dia? Nah ini, dia lolos passing grade 1. Makanya di sini dia L teman-teman, dinyatakan lulus. Nah gitu. Kemudian untuk yang pendaftar 2, ini adalah Y, ini dia berasal dari sekolah lain atau sekolah non-induk. Dia P3 itu lolos berdasarkan passing grade kategori 3, yang mana setelah diturunkan itu ya. Kemudian pendaftar ketiga inilah Y, pendaftar dari sekolah lain. Dia ini tidak lolos karena dia tidak lolos passing grade teman-teman. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka yang lolos ini adalah yang dari sekolah induk. Nah, ini teman-teman, dia dari sekolah induk lolos passing grade 1. Mengapa? Padahal di sini yang nomor 2 ini dia passing grade juga teman-teman, passing grade 3. Nah, ini tidak lolos dikarenakan sesuai dengan penentuan kelulusan untuk tes P3K guru itu di-ranking teman-teman. Itu dari passing grade 1 dulu. Kalau passing grade 1 nggak lolos baru nggak ada yang lolos ya dari pendaftar 3 ini. Maka nanti diurutkan ke passing grade 2. Passing grade 2 nggak lolos nanti diambil passing grade 3. Nah, di sini yang poin saudara kita nomor 2 nggak lolos ini dikarenakan dia kalah perengkingan dengan yang pendaftar nomor 1 ini. Dia passing grade kategori 1 teman-teman. Nah, kita ambil contoh lain. Ini untuk satu sekolah, satu formasi, pendaftar dari sekolah induk ada dan dari luar sekolah induk juga ada. Kemudian untuk contoh yang kedua teman-teman, di sini ada satu formasi di SD ini untuk guru agama Islam. Di sini yang mendaftar itu ternyata juga ada yang ikut tes dari sekolah luar. Nah, di sini teman-teman, di sini semuanya ini tidak lulus ya. Nah, di sini untuk yang nomor 1, 2, 3 ini tidak mendapatkan afirmasi. Kemudian di sini untuk yang sobat kita nomor 4 ini dia mendapatkan afirmasi usia sebenarnya. Nah, di sini dia tidak lolos. Nah, kenapa? Karena dari sekolah induk ini tidak lolos. Sesuai dengan peraturan untuk tes P3K guru yang tahap 1, jika guru sekolah induk tidak lolos, maka pendaftar dari sekolah lain tidak bisa mengisi formasi yang ada di sekolah tersebut, teman-teman. Tapi nanti untuk yang ujian P3 guru tahap 2 ini nanti bebas ya, tidak ada ketentuan seperti itu lagi. Jadi artinya dapat dikatakan nanti bebas teman-teman. Kemudian kita ambil contoh lagi teman-teman.
Oke, sobat-sobatnya untuk kasus yang ketiga, ini tentunya banyak sekali yang mengalaminya ya teman-teman. Nah di sini, di sebuah SD, ini ada satu formasi, nah ini lokasi formasinya satu ya, ini satu formasi. Kemudian di sini teman-teman, dari satu formasi ini ternyata di SD tersebut tidak ada guru induknya. Artinya di SD itu tidak memiliki guru induk yang mengajar di sana mendaftar dari situ. Nah, makanya di sini teman-teman, didaftar oleh pelamar-pelamar dari sekolah lain ya dengan kode Y ini. Nah, kalau dari guru sekolah induk itu kan kodenya X kan. Nah, di sini kodenya Y teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, dari yang melamar ini, yang lulus ini adalah yang nomor satu ini ya. Nah, ini yang nomor satu ini. Ini kalau misalkan kita amati, ini adalah dia yang mendapatkan nilai paling tinggi teman-teman. Selain itu, ini adalah sesuai dengan urutan. Diurutkan untuk yang lulus itu yang lulus passing grade yang kategori satu dulu, yaitu passing grade awal ya. Nah, di sini ini ada yang mendapatkan afirmasi, ada juga yang tidak. Nah, peserta yang pertama ini dapat afirmasi usia ya, B ini. Nah, dia Y ini dari pelamar sekolah lain karena di sini nggak ada X-nya ya. Semua dari pelamar sekolah lain. Nah, di sini ini lolos passing grade satu. Nah, passing grade satu ini lolos, makanya dia di sini statusnya L, lolos. Yang kedua, ini sebenarnya dia juga lolos teman-teman, tapi di sini dia lolos di passing grade yang kedua. Nah, ini lolos passing grade yang kedua, usianya lebih dari 50 tahun. Kemudian di sini ini lolos teman-teman. Lolos sebenarnya passing grade kategori 3 ya. Ini lolos passing grade kategori 3. Nah, ini teman-teman. Dia yang bawah ini tidak lolos semua. Ini tidak memenuhi passing grade. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini teman-teman, itu adalah yang lulus, itu adalah yang P1. Intinya itu di ranking ya, antara passing grade kategori 1, passing grade kategori 2, passing grade kategori 2, kategori 3 teman-teman. Kemudian kasus berikutnya teman-teman. Nah, di sini ini ada satu formasi di sebuah sekolah. Nah, di sini ini pendaftarnya juga cuma satu. Dia pendaftarnya ini dari sekolah induk. Mungkin saja pendaftar dari sekolah lain nggak berani masuk karena di sekolah induk ini ada guru honornya ya. Nah, di sini dia X ini adalah dia dari guru sekolah induk. Kemudian TL ini dia tidak lulus. Mengapa tidak lulus? Karena tidak memenuhi passing grade. Baik itu passing grade kategori 1, P1, P2 ataupun P3. Nah, ini adalah untuk kasus yang seperti ini. Kemudian kasus yang ini satu guru induk, satu pelamar, kemudian dia lolos teman-teman. Nah, di sini dia P1. Ini adalah kawan kita ini dia guru induk, dia lolos di peringkat yang pertama, ini bersaing dengan dirinya sendiri, kemudian dia lulus teman-teman. Nah, ini kalau lulus ini langsung mengisi formasi ya. Nanti di tes tahap 2 formasi di sekolah ini tidak akan muncul lagi di menu pencarian ketika teman-teman itu memilih formasi tahap 2. Yang ini kasusnya sama dengan yang tadi ya. Di sini satu formasi yang melamar ada 3 orang. Nah, di sini dia mendapatkan afirmasi A dan B, ini maksudnya teman-teman kita ini dia itu memiliki sertifikat pendidik dan dia juga usianya itu 35 plus. Nah, ini teman-teman, dia meskipun dari sekolah lain, di sini dia lulus passing grade kategori 1, kemudian dia dinyatakan lulus. Nah, ini teman-teman, ini dia otomatis ya. Kalau teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik ini sangat menguntungkan sekali ya teman-teman. Kemudian yang di sini ini banyak sekali kasus teman-teman yang bertanya ya. Nah, di sini ada satu formasi di sebuah sekolah. Di sini ada pendaftar dari sekolah induk, kemudian di sini ada pendaftar dari sekolah lain. Nah, di sini teman-teman, meskipun dari pendaftar dari sekolah lain ini, Y ini kan sekolah lain, X sekolah induk kan, guru induk. Nah, meskipun di sini dari teman-teman yang berasal dari sekolah non induk, di sini mendapatkan afirmasi, afirmasi usia, dan di sini lolos passing grade kategori 1, namun di sini tidak dinyatakan lulus ya, tidak bisa lulus dikarenakan di sini ada guru induknya yang tidak lulus. Nah, ini teman-teman. Kalau guru induk yang X ini dia L, maka di sini nanti TL.
Nah, di sini dikarenakan dari kawan kita ini, dia tidak lulus yang sekolah induk, guru induk, maka dari sekolah lain ini tidak bisa lulus. Kecuali nanti di tes tahap 2 teman-teman, di tes tahap 2 misalkan dari kawan kita yang nomor 2 ini dia mendaftar di sini lagi, maka nanti di sini yang pendaftar pertama ini nggak lolos, maka dari pendaftar yang, nomor 2 ini dia nanti bisa lolos ya. Meskipun nilainya kurang, ini nanti bisa lolos karena dia itu sudah punya tabungan, dia sudah passing grade kategori 1. Nah ini, jadi kalau di tahap 1 tesnya ini adalah memang seperti itu. Kalau tes tahap 2 nanti sudah bebas teman-teman. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah di sini semuanya ini X ya, semua X. Ini dia teman-teman ini dari dari guru induk semua. Di sini semua bisa lolos karena apa? Karena di sini formasinya ada 3. Di SD ini formasinya ada 3, pendaftar dari sekolah induknya ini ada 3, kemudian yang pendaftar pertama ini lolos passing grade ke-1, ini langsung L. Pendaftar kedua lolos passing grade 1, dia langsung L, lulus. Yang ketiga, ini dia tidak lolos passing grade 1, tidak lolos passing grade 2, tapi dia lolos passing grade 3 setelah passing grade diturunkan. Dia juga dinyatakan lulus, teman-teman. Mengapa demikian? Karena di sini formasinya ada 3. Beda lagi kalau misalkan formasinya hanya ada 2, maka nanti yang lulus ini adalah yang pertama, teman-teman. Maka yang kedua ini nanti keterangannya P1, di sini TL. Yang ketiga ini P3, ini TL. Oke, semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman untuk menerjemahkan kode-kode yang ada, kemudian penyebab mengapa kok saya lulus, saya nggak lulus, teman saya lulus, saya nggak lulus, saya lulus, teman saya nggak lulus. Semoga bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada sobat-sobat kita yang lain di luar sana, supaya teman-teman ini bisa memahaminya ya. Dan bagi yang nggak lulus, nggak usah khawatir, nanti bisa ikut tes yang tahap kedua, teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.